sebelum kita ke pengertian teknologi pendidikan, kita mungkin melakukan kilas balik dulu. Saat di sekolah dahulu, guru-guru kita pernah atau memiliki metode pembelajaran sendiri ketika menyampaikan pelajaran kepada kita, biar kita tuh paham sama materi yang diajarkan. Guru biologi misalnya menjelaskan tentang proses pembekuan darah dengan menggunakan video animasi, atau mungkin guru sejarah yang menjelaskan rentetan sejarah kemerdekaan Indonesia menggunakan metode ceramah dan diselingi tanya jawab. Nah, secara nggak langsung apa yang dilakuin sama guru-guru kita itu sebenarnya bentuk penerapan daripada teknologi pendidikan. Mengapa demikian? Jadi di sini kita lihat dulu ya teman-teman, definisi daripada teknologi pendidikan itu sendiri menurut Association for Educational Communication Technology tahun 1977. Jadi dari definisi yang ditawarkan oleh AECT ini dapat aku simpulin bahwa konsep teknologi pendidikan itu merupakan sebuah proses yang dimana dia bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam aspek belajar manusia. Jadi teman-teman kadang suka bingung gak sih ngebedain antara media dan alat? Media, alat. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ngebantu kita buat memahamin media sama alat itu sebenarnya dua hal yang sama atau berbeda sih. Yang pertama, laptop itu alat atau media? Slide presentasi itu alat atau media? Lalu bagaimanakah dengan meja? Apakah itu termasuk alat atau media? Jadi balik lagi ke pertanyaan yang awal tadi, apakah laptop itu alat atau media? Jadi kalau misalkan kita gunain laptop untuk melakukan presentasi, biar apa yang ada di dalam presentasi yang kita buat itu tersampaikan kepada audiens, nah maka laptop itu disebut sebagai media. Tetapi jika laptop itu hanya digunakan untuk membuat slide presentasi atau hanya untuk membuat makalah tanpa ada proses perantara di sana, maka laptop itu disebut sebagai alat. Jadi intinya tuh media itu lebih pada kegunaannya. Mengutip Arsyad dalam bukunya tahun 2016, ada beberapa fungsi media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran berfungsi sebagai atensi. Jadi media pembelajaran itu dapat menarik perhatian peserta didik sehingga peserta didik bisa berkonsentrasi selama proses pembelajaran. Yang kedua, media berfungsi sebagai afektif. Jadi media itu bisa mengunggah emosi peserta didik sehingga peserta didik bisa menikmati pembelajaran. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Jadi media itu bisa memperlancar tujuan untuk memahami materi yang disampaikan melalui media gambar atau visual yang ditayangkan oleh media pembelajaran itu. Yang keempat adalah fungsi kompensatoris. Ini maksudnya adalah media bisa mengakomodasi peserta didik yang lemah atau lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Nah, hal yang perlu diperhatikan
dalam penggunaan media pembelajaran adalah bahwa media pembelajaran itu digunakan, dimanfaatkan atau diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Jadi yang menjadi objek utama dalam penggunaan media pembelajaran itu adalah peserta didik. Ketika guru menggunakan media pembelajaran, maka ia harus memahami aspek terkait peserta didik. Jadi guru itu ketika memilih media pembelajaran, jangan mencari media pembelajaran yang menurut dia itu sesuai dengan dirinya, tetapi carilah media pembelajaran yang sesuai dengan peserta didiknya, karena peserta didik yang menjadi objek dari pembelajaran itu. Jadi teknologi pendidikan itu memiliki arti yang sangat luas. Alat-alat canggih yang bermunculan seperti laptop, komputer, infocus, dan lain sebagainya, dan juga software-software yang lain seperti yang bermunculan sekarang itu, pada hakikatnya sebenarnya bukan merupakan inti daripada teknologi pendidikan. Jadi alat-alat tersebut bisa disebut sebagai teknologi pendidikan ketika dimanfaatkan untuk mengatasi problematika dalam pendidikan. Nah, jadi teknologi pendidikan itu mempunyai fungsi yang sangat luas, tidak hanya sebatas pada proses memperbaiki pembelajaran di dalam kelas. Pengembangan kurikulum misalnya termasuk ranah dari pemanfaatan teknologi pendidikan. Kan dalam pengembangan kurikulum itu para pakar pendidikan berkumpul, kemudian terus mengevaluasi kurikulum yang ada sekarang, kemudian memunculkan kurikulum yang baru demi agar pendidikan itu semakin baik dan semakin maju. Nah, jadi pengembangan kurikulum itu juga termasuk daripada pemanfaatan teknologi untuk mengatasi problematika pendidikan. Atau misalnya masalah terkait keterbatasan buku. Ketika menghadapi masalah keterbatasan buku, teknologi kemudian hadir menawarkan e-book atau buku elektronik, modul, pemanfaatan internet, dan lain sebagainya. Atau misalnya pada masalah di luar kegiatan belajar mengajar seperti kesejahteraan guru yang masih kurang. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti adanya tunjangan bagi guru PNS juga merupakan bentuk pengaplikasian teknologi pendidikan dalam mengatasi problematika pendidikan. Dalam bidang pendidikan, tidak dapat disangkal bahwa teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Apalagi pada era pandemi seperti sekarang ini, yang dimana pembelajaran tatap muka itu dibatasi. Jadi teknologi informasi itu sangat berperan penting, seperti pemanfaatan aplikasi Zoom atau pemanfaatan e-learning dan lain sebagainya.
tentang media pembelajaran juga sudah sedikit kita bahas pada materi kelompok 2 dan kelompok 3. Yang dimana media pembelajaran itu dapat digunakan untuk merangsang pikiran. Yang dimana media pembelajaran itu dapat digunakan untuk mengantarkan, merangsang pikiran dan perasaan peserta didik, sehingga proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan efektif. Jadi proses belajar mengajar itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Misalnya ketika kita mengajar anak sekolah dasar, tentu caranya akan berbeda dengan ketika kita mengajar anak sekolah menengah atas. Anak sekolah dasar itu belum bisa menggapai sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi dalam proses mengajarkan harus banyak menggunakan media-media visual seperti gambar-gambar atau juga auditori seperti menggunakan rekaman-rekaman, suara-suara dan lain sebagainya. Misalnya ketika guru menjelaskan tentang bagaimana proses fotosintesis. Nah, ketika tidak menggunakan media pembelajaran, hanya menggunakan metode ceramah saja, maka siswa akan kesulitan menyerap bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung. Jadi media pembelajaran itu sangat penting dan sangat menentukan keefektifan proses belajar mengajar. Nah, materi kelompok 7 membahas tentang kriteria ketika kita ingin menggunakan media pembelajaran. Jadi, dalam menggunakan media pembelajaran itu memiliki kriterianya, bukan hanya asal menggunakan saja. Pemilihan media pembelajaran yang jelas dan rapi sangat penting dalam proses penarikan sikap siswa dalam proses belajar, sehingga manfaat media itu sendiri dapat maksimal dalam perbaikan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang bersih dan menarik sangatlah penting, karena media pembelajaran yang tidak menarik akan menurunkan motivasi siswa dalam proses belajar. Jangan memilih media pembelajaran yang tidak sesuai dengan topik yang diajarkan, karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Maka pilihlah media pembelajaran yang relevan dengan topik yang diajarkan agar dapat membantu proses pembelajaran menjadi efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Media pembelajaran yang dibuat harus sesuai dan mengarah kepada tujuan pembelajaran, yakni untuk mencapai salah satu dari 3 ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Media pembelajaran haruslah dapat dimengerti oleh siapa saja, terutama oleh siswa yang menjadi objek dari pembelajaran itu, agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.